Pemirsa, longsor tanah dan bebatuan terjadi di perbatasan Aceh Tengah dan Kabupaten Pidi Aceh. Akibat longsor itu akses jalan terputus. Inilah visual saat longsor tiba-tiba memenuhi jalan lintas. Longsor terjadi pada Rabu siang waktu setempat. Longsoran bermuatan tanah, kayu, dan bebatuan turun dengan cepat dari daerah Pamua Aceh Tengah dengan berbatasan daerah Gempang Pidi. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun warga diminta mencari alternatif lain untuk melintas. Depa peluang wayu je apa? Mungkinnya akan tu dah begitu kan yang itu apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik Akbar dengan NIM 6670230019. Pada kali ini saya akan mengangkat sebuah campaign terkait isu longsor yang terjadi di kawasan Gunung Pijut pada hari Rabu 22 April 2026. Nah, peristiwa itu bukan hanya sekedar bencana alam biasa. Nah, peristiwa yang terjadi kemarin itu telah memutus akses utama antara Aceh Tengah dan Pidi yang selama ini menjadi jalur penting bagi aktivitas masyarakat. Ketika jalan penghubung antara Aceh Tengah dan Pidi ini terputus, bukan hanya kendaraan yang berhenti, tetapi juga aktivitas ekonomi, distribusi logistik, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari sini kita bisa melihat bahwa dampak bencana jauh lebih luas dari yang terlihat. Nah, ada beberapa isu penting yang perlu kita pahami dari kejadian ini. Yang pertama, kerusakan hutan di kawasan pegunungan. Hutan seharusnya berfungsi sebagai pelindung alami yang menjaga kestabilan tanah. Ketika hutan berkurang, tanah menjadi lebih rentan terhadap longsor. Kedua, alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Nah, perubahan fungsi lahan tanpa perencanaan yang matang itu dapat merusak keseimbangan lingkungan dan meningkatkan resiko bencana. Yang ketiga, lemahnya pengawasan lingkungan. Nah, aturan sebenarnya sudah ada, tetapi pelaksanaannya seringkali tidak maksimal, sehingga kerusakan lingkungan terus terjadi di daerah rawan longsor. Nah, yang keempat, minimnya mitigasi bencana. Kawasan rawan longsor seharusnya memiliki sistem pencegahan, namun hal ini seringkali menjadi belum prioritas di daerah rawan longsor. Dan yang terakhir, tata ruang yang tidak dijalankan secara optimal. Nah, banyak pembangunan yang tetap dijalankan di wilayah rawan meskipun resikonya diketahui. Nah, untuk tujuan campaign ini dipaparkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa bencana seperti longsor tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh aktivitas manusia. Selain itu juga tujuan dari campaign ini mendorong pemerintah untuk lebih tegas dalam menerapkan kebijakan perlindungan lingkungan. Kita juga ingin mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Pada akhirnya, tujuan utama dari pemaparan campaign ini itu untuk mengurangi resiko bencana serupa di masa depan. Nah, campaign ini juga dipaparkan untuk berbagai kelompok. Yang pertama, masyarakat umum. Nah, karena mereka adalah pihak yang paling terdampak sekaligus peran penting dalam menjaga lingkungan. Lalu ada mahasiswa dan akademisi yang dapat berkontribusi sebagai penelitian dan edukasi. Dan yang ketiga ada aktivis lingkungan sebagai penggerak utama dalam advokasi isu lingkungan yang terjadi di seluruh Indonesia. Nah, dan yang terakhir ada pemerintah sebagai pengambil kebijakan yang memiliki tanggung jawab besar. Nah, ada beberapa pesan yang ingin disampaikan melalui campaign ini. Longsor bukan hanya bencana alam, tetapi juga akibat dari kerusakan lingkungan. Hutan yang rusak hari ini dapat menjadi penyebab bencana di masa depan.
Menjaga lingkungan berarti melindungi kehidupan kita sendiri. Dan yang paling penting, mitigasi yang dilakukan hari ini akan menentukan keselamatan kita di masa depan. Nah, melalui kampanye ini kita mengajak semua pihak untuk mengambil langkah nyata, dukung upaya perlindungan hutan sebagai benteng alami terhadap bencana, kurangi aktivitas yang dapat merusak lingkungan, suarakan isu ini di media sosial agar semakin banyak orang yang peduli, dan awasi kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada lingkungan dan keselamatan masyarakat. Nah, ada beberapa solusi yang dapat saya paparkan, antara lain untuk memperbaiki sistem drainase untuk mengurangi tekanan air pada tanah. Yang pertama, melakukan penanaman kembali vegetasi penahan tanah agar kestabilan tanah tetap terjaga. Yang kedua, memperkuat kebijakan tata ruang agar pembangunan tidak dilakukan di wilayah rawan bencana, serta melakukan monitoring rutin di kawasan rawan untuk mendeteksi potensi bencana lebih awal. Nah, sebagai penutup, longsor di Gunung Pijut merupakan sebuah peringatan bahwa ketika lingkungan terus diabaikan, dampaknya akan kembali kepada manusia. Kini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan mulai menjaga lingkungan dengan serius atau menunggu bencana berikutnya terjadi? Karena pada akhirnya menjaga lingkungan bukan hanya tentang alam, tetapi tentang masa depan kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.